Ustaz, ini kan ada fenomena antara seorang istri, menantu dan mertua. Menantu dengan Mertua, dalam hal ini istri dan ibu perempuan, seperti video Ustadz yang sebelumnya. ya. Nah, bagaimana kami sebagai suami ini menyikapi di tengah-tengah, Ustadz? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, seperti yang diajarkan. Sebetulnya masalahnya itu muncul ketika si suami istri ini tinggal di rumah orang tuanya. Itulah akar masalahnya. Dia tinggal di mana? Di Pondok Mertua Indah. Nah itu Pondok Mertua Indah itu masalahnya. Jadi habis menikah, si istri ini diajak tinggal sama orang tua suami. Nah itu yang banyak konflik. Jadi si istri ini tinggal di rumah orang tua suami. Gitu lah. Nah, di situ ada ibunya, di situ ada saudara-saudara perempuan, di situ ada saudara lakinya dia. Kumpullah dua perempuan yang berbeda. Kalau kumpul dua perempuan yang sama itu apa? Kakak adik, satu rahim. Tapi ini beda rahim. Dan itu tadi yang sebelumnya di videonya, ini memperebutkan kasih sayang. Kan gitu kan? Ya. Ini merasa begini, ini merasa begini, dan sebagainya. Nah, sebetulnya akar masalahnya itu di sini. Akar masalahnya itu adalah si suami, kenapa si suami ini menempatkan istrinya di rumah orang tuanya? Inginnya berbakti. Dalam pandangan syariah itu salah. Nggak boleh. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya sikilnya nggak sampai gitu loh Pak. Nggak bisa. Untuk jalan tengahnya sendiri, kami sebagai suami ini bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya tempatkan istri Anda di rumah sendiri. Kontrakan kek sesuai dengan kemampuan. Kontrakin. Kalau Anda pengen berbakti sama orang tua Anda, ya sudah kontrak aja, nggak jauh dari situ. Anda bisa silaturahmi terus-terusan. Emang ada dalilnya? Ada. Itu di surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Apa? Tempatkanlah istri-istrimu itu di rumah-rumah kalian. Di tempat yang biasa kalian tinggal, di rumahmu. Sesuai dengan kemampuan kalian. Oh, berarti tanggungan suami berarti. Tanggungan. Memang ayat ini diperuntukkan buat perempuan-perempuan yang sudah ditalak. Perempuan yang ditalak, maka perempuan ini tetap berada dalam rumahnya dia. Mama ngontrak, ini perempuan dicerai. Si A ini dicerai. Nah, bukan berarti dicerai, rumahnya ngontrak, terus kontrakannya nggak dibayarin. Enggak. Dia dicerai, tetap kontrakannya dibayarin, nafkahnya dia tetap diurusin selama dalam masa iddah. Kalau rumah sendiri, ya itu tetap dia suruh tinggal di rumah situ. Nah, sekarang logikanya, perempuan yang ditalak saja masih disuruh untuk memberikan tempat tinggal. Bagaimana dengan perempuan yang tidak ditalak, masih di dalam tanggung jawab dia? Kata Imam Ibnu Qudamah, tentu lebih utama istrinya dia, perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan dia. Artinya apa? Suami wajib, bahasa Imam Fikih yang 4, wajib menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Itu kesepakatan ulama fikih itu. Berarti dalil umum ke spesifik menuju ke keamanan istri berarti. Oh iya. Jadi ketika si fulan menikah, maka dia punya kewajiban untuk menempatkan istrinya ini di rumah sendiri. Ya sesuai kemampuan. Kalau dia kaya ya beli aja rumah yang mewah, yang gede umpamanya. Tapi kalau dia nggak mampu beli yang kecil, ya nggak apa-apa beli yang kecil, yang sedang. Nggak mampu ya ngontrak aja. Ngontrak yang rumah besar ya silahkan, ngontrak rumah seberapa ya semampu Anda pokoknya. Yang jelas tempatkan istrimu ini di rumah yang terpisah, kata Rasulullah SAW. Itu di jalan terbuka. Ini sudah syar'i ini. Ayatnya jelas.
Bahkan dalil yang kedua disampaikan oleh para ulama adalah dalil umum itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Kata Imam Ibnu Qudamah, termasuk mempergauli istri yang baik itu apa? Tempatkan istrimu di rumah sendiri. Jangan nyampur-nyampur begitu. Mau masak sendiri Ustaz ya. Dia bebas, mau jadi Tarzan di rumahnya enak, bebas. Nggak apa-apa, nggak ada yang menghalangi. Dia bisa berekspresi, dia bisa melakukan apa untuk melayani suaminya. Berarti si suami atau kami tidak berbakti kepada orang tua juga tidak Ya sekolah pun. tidak lah, Oh. kan berbakti sama orang tua, masa orang tua Anda harus Anda timang-timang melulu? Ya, Kan tidak, Anda sekarang punya istri, punya anak ya Ustaz, punya anak, bisa komunikasi, telepon setiap hari ya silakan. Kan gitu kan? Bukan berarti Anda nggak berbakti. Kecuali dalam kondisi darurat, benar-benar darurat, ibunya sakit-sakitan, dia anak satu-satunya atau anak yang lain nggak bisa kemana. Lah ini kan unik. Ini anak laki, ibunya masih punya anak-anak perempuan atau bagaimana lah. Inilah konflik yang terjadi ini, perseteruan antara menantu dengan mertua. Ini penyebabnya. Rumah. Di dalam satu rumah. Ya dua cewek yang berbeda dalam satu rumah. Apa? Oh ini persaingan kasih sayang ini. Ada, Memperebutkan kasih sayang ini. ada bukan dua gerbong, Ustaz, dua lokomotif. Iya, dua lokomotif. Kalau dua gerbong Iya. ketahuan Ustaz, poligami Ustaz ya. Yang pada akhirnya suami milih siapa? Milih ibunya. Ya. Suaminya milih ibu akhirnya. Dikit-dikit istrinya salah, dikit-dikit istrinya salah. Begini salah, begini salah. Sebagai perempuan stres dia. Tertekan dia, saya salah apa Ustaz? Saya cuma bikinin teh, saya cuma bikin ini. Karena gak cocok sama ibunya, saya yang diomelin, saya yang dimaki-maki sama suami. Problemnya ini kesalahan suami. Yang salah siapa? Yang salah suami. Ibunya nggak salah karena itu perasaan ibu, istri nggak salah sebagai perasaan istri. Yang salah siapa? Anda menempatkan istri Anda di situ. Seharusnya taruh di rumah sendiri, kontrakin rumah. Nah, ini baru adem, aman, damai, tentram. Pokoknya intinya rumah aja, mau Eh, ngontrak mau sudah. beli terserah gitu ya. Nah, Ustaz. itu sesuai min wujadikum askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan istrimu itu di rumah min haitsu sakantum, seukuran kamu yang Seukuran biasa semampu mah, ya, iya. Tuan. Min wujudikum, semampumu yang biasa. Kelas kamu di mana, ekonomimu di mana, ya itu tempatkan istrimu di situ, sudah. Insyaallah. Kalau gabung itu madorotnya lebih besar, banyak keburukannya. Oke lah, nanti dibicarakan di tempat yang lain, kesempatan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum.